Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda video-video terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, BSBS ID. Apabila Anda ingin ada sahamnya dibahas, silahkan drop di kolom komentar atau silahkan klik Instagram ataupun Facebook kami yang ada di kolom deskripsi. Dan kali ini kita akan membahas sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama Kimia Farma Tbk atau KF. Dan perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham KF. Ini murni hanya mencoba memaparkan KF baik dari segi fundamental maupun dari segi teknikalnya. Hari ini kalau kita lihat saham KF ditutup di harga 3.990, menguat 330 poin atau 9,02%. Dengan rentang harga dari 3.630 sampai dengan 4.030. Dimana kalau kita lihat sebenarnya sampai penutupan babak pertama IHSG sebelum istirahat makan siang, KF itu sebenarnya bergerak cukup datar dari di area kisaran 3.630 sampai 3.680. Tapi tiba-tiba ketika opening babak kedua langsung meloncat tajam sampai di titik tertingginya di 4.030. Total transaksi yang terjadi di KF juga cukup besar hari ini, 236,06 miliar rupiah. Price earning ratio bagi KF adalah 446,81. Ini sangat mahal ya, sangat tinggi. Kemudian market capital atau nilai pasar dari KF sendiri adalah 22,16 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan KF bergerak dari 2.910 sampai dengan 5.200 selama 1 bulan terakhir, dan ini menandakan bahwa secara bulanan harga KF sekarang sudah berada di mid channel atau di daerah pertengahannya. Harga terendah KF selama masa pandemi adalah 540, sedangkan harga tertingginya adalah 7.575. Jadi ini harus diingat bahwa memang harga tertinggi KF adalah 7.575, tetapi harga terendah KF adalah 540. Jadi kita memang boleh positif atau optimis ada harga atas, tapi kita juga harus ingat harga bawahnya sangat jauh. Hari ini investor asing tampak melakukan net foreign buy atau aksi beli bersih sebesar 3,42 miliar di saham KF. Selama 1 bulan terakhir, investor asing melakukan net foreign sell sebesar 7,44 miliar di saham KF. Sedangkan kalau kita lihat selama 1 tahun terakhir, investor asing melakukan net foreign sell sebesar 11,09 miliar rupiah di saham KF. Kemudian kita beralih, saham KF itu sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia. Mulai 4 Juli 2001 dengan bergerak di sektor consumer good, dengan subsektornya adalah farmasi. Pemilik saham KF sendiri sebenarnya kalau kita lihat adalah PT Bio Farma Persero sebesar 90,025%, sedangkan publik memiliki sisanya atau masyarakat sebesar 9,975%. Dan kalau kita lihat komisaris utama dari KF adalah Alexander Kaliaga Ginting, dengan direktur utamanya adalah Ferdi Budidarmo. Lalu kalau kita lihat dari performance KF sendiri, memang dari tahun 2017 ke 2018 EPS dari KF ini cepat menanjak atau positif, cukup tinggi, 75 EPS-nya di tahun 2018. Tapi kalau kita lihat di tahun 2019 yang padahal waktu itu tidak ada krisis Covid, IPS KF turun cukup dalam sampai berada di posisi min 2. Kemudian tahun 2020 IPS KF juga sangat kecil, yaitu hanya 9.
memang kalau dibandingkan dengan EPS tahun 2019, jelas KF mengalami kenaikan EPS. Tapi kalau kita lihat EPS-nya di kuartal ketiga sebenarnya adalah lebih buruk daripada EPS di kuartal kedua dan lebih buruk daripada EPS kuartal ketiga tahun lalu. Jadi menurun secara Q on Q maupun secara year on year. Dan kalau kita lihat, sebenarnya KF memiliki sales sebesar 7,05 triliun, aset 17,69 triliun, liability sebesar 10,77 triliun, equity sebesar 6,81 triliun, dengan cash flow-nya minus 172,84 miliar. Cash flow-nya minus ya. Kemudian net profit-nya 37,2 miliar. Book value per share dari KF adalah 1.226. Jadi kalau kita lihat secara valuasi, maka PER atau price earning ratio dari KF adalah 446,81 kali. Bagaimana bisa? Ya karena memang labanya sangat kecil. Kemudian kalau kita lihat price to book value ratio-nya adalah 3,25 kali. Jadi secara valuasi KF adalah perusahaan yang sudah sangat mahal. Jadi secara valuasi jelas KF bukanlah sebuah perusahaan yang baik untuk kita investasi. Kemudian kalau kita lihat secara profitabilitas atau profit, mari kita lihat net profit margin KF hanya 0,53%. Jadi labanya 1% pun tidak sampai. Padahal kalau kita ketahui bahwa inflasi di Indonesia itu di atas 3%. Kemudian return on equity dari KF juga 0,73%. Itu pun juga secara profitabilitas KF tidak baik. Kemudian debt equity ratio dari KF adalah 158,2%. Jadi kalau kita lihat rasio utang KF ini hutangnya sangat besar, 158%. Sedangkan kalau kita lihat dari dividen, KF sebenarnya sejak tahun 2016 rutin membagikan dividen, tapi tahun ini 2020, tahun kemarin maksudnya KF tidak membagikan dividen. Jadi kalau kita bicara soal KF secara fundamental, maka kita akan melihat tahun ini tidak membagikan dividen, cash flow-nya negatif, kemudian secara valuasi sudah sangat mahal, secara profitabilitas sangat buruk, profitnya tidak sampai 1%, debt equity ratio-nya sangat besar rasio utangnya, plus cash flow-nya negatif. Itu dari sisi fundamental. Mari kita lihat sisi teknikalnya. Kalau kita melihat dari sisi teknikal, maka kita akan melihat bahwa KF secara primary trend sedang berada pada fase uptrend. Karena candle bergerak di area atas dari garis moving average 200. Bila kita melihat dari secondary trend juga bergerak uptrend, karena candle berada di atas area dari garis moving average 20. Dari volume perdagangan memperlihatkan kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih cukup kuat. Kalau kita menggunakan indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K sudah berpotongan dan membentuk pola golden cross, sehingga ini bisa menjadi sinyal untuk membeli. Sedangkan kalau kita melihat dari indikator stokastik menunjukkan saat ini harga sedang berada di fase netral dengan garis menuju ke fase overbought. Kalau kita melihat aktivitas top 5 broker selama sepekan, maka top broker tampak melakukan small distribution, sedangkan top 3 broker maupun top 5 broker sedang melakukan normal distribution. Bagi kami, saham Kimia Farma atau KF memiliki support pertama di harga 3.440 dengan support keduanya di 2.910. Sedangkan resisten pertama untuk saham KF adalah di 4.490 dan resisten kedua ada di harga 4.850. Sedangkan risk reward ratio bagi saham KF adalah risk 27,07%, lebih besar daripada rewardnya 21,55%. Sedangkan kalau kita melihat dari volume profile, saham KF saat ini bergerak di atas dari volume profile terpanjang yang berada di kisaran harga 3.220. Jadi yang bisa kita lihat adalah bahwa transaksi terbanyak untuk saham Kimia Farma dalam 1 tahun terakhir adalah di harga 3.220. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan.
untuk membahas sedikit dari segi fundamental maupun dari segi teknikal. Walaupun terlihat berlawanan antara teknikal dan fundamentalnya, tapi tetap sekali lagi kami ulang, kami tidak mengajak Anda untuk membeli maupun menjual saham KF. Ini hanyalah untuk bahan analisa kita bersama. Demikianlah, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, SBIZ ID. Sampai jumpa.